Samarinda. Usaha apa yang ibu jalani saat ini? Saat ini usaha yang saya jalanin, saya ada lembaga pelatihan dan keterampilan dari Cahaya Kreatif, di mana Cahaya Kreatif ini juga berkecimpung di dalam bisnis coaching seperti itu. Nah, ini saya ingin bertanya nih, apa sih sejarahnya ibu tuh membangun usaha itu tuh? Baik. Awal mulanya itu karena kami peduli dengan UMKM. Terus sudah gitu kami juga membantu para UMKM yang terdampak karena pandemi. Nah, kemudian saya dengan beberapa tim kami memberikan pelatihan-pelatihan gratis, memberikan pendampingan gratis. Terus kemudian lama-lama kok kayaknya banyak nih yang membutuhkan gitu. Jadi di masa pandemi banyak sekali ternyata UMKM yang butuh upgrade ilmu, baik pelatihan foto produk, terus pelatihan kerajinan, pelatihan merajut, kemudian pelatihan-pelatihan yang berbau bisnis seperti itu. Nah, sampai akhirnya beberapa kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan. Jadi kayak foto produk, kemudian digital marketing seperti itu. Jadi kita lebih peduli karena banyak yang membutuhkan. Jadi karena banyak yang membutuhkan itu kita melihat ada peluang nih di sini. Jadi perkembangan usaha ini apalagi selama pandemi ini semakin kuat ya Bu ya? Iya. Karena marketnya pas. Jadi kita melihat ada kebutuhan, kita melihat ada masalah di sini yang harus kita selesaikan, sehingga kemudian Cahaya Kreatif ini makin berkembang karena memang ada kebutuhan di situ. Jadi makin berkembang. Dalam membangun usaha ini kan pasti ada tuh hambatannya, tantangannya. Bisa ibu bagikan juga? Tantangannya kita lebih kepada sumber dayanya ya, jadi lebih kepada SDM-nya. Jadi ketika kemudian kita sudah mendapatkan SDM, kita sudah latih, kemudian mereka udah pintar, nah di situ kemudian akhirnya mereka memilih untuk mengembangkan usaha sendiri seperti itu. Jadi kayak misalnya digital marketing gitu kan. Nah, mereka akhirnya melihat ada peluang di situ, akhirnya mereka ada yang mempunyai usaha sendiri di digital marketing. Tapi nggak apa-apa, dengan begitu sebenarnya kita sudah menciptakan bibit-bibit baru dari wirausaha baru. Nah, dari situ kemudian ya kita latih lagi yang baru-baru gitu. Nggak apa-apa, memang kita niatnya adalah sociopreneur juga di situ. Dalam usaha ini pastinya ibu dan teman-teman punya visi misi nih. Apa aja gitu? Jadi kalau visinya Cahaya Kreatif itu kita ingin menjadi sebuah perusahaan pelatihan, pengembangan dan pendampingan yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Nah, ini kan apalagi selama pandemi ini semakin meluas, semakin kuat, semakin banyak yang membutuhkan, dan juga kan pasti banyak tantangan dan hambatannya. Bisa ibu bagikan apa aja sih saran dan kunci sukses yang bisa mungkin lembaga lain atau kita anak muda nih bisa bangun usaha seperti itu? Yang pasti niat dan tujuan dalam berbisnis itu dulu. Jadi niatnya diperbaikin, tujuannya kita berbisnis itu harus lurus dulu gitu. Jadi tidak hanya untuk mencari uang semata, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Jadi itu kunci suksesnya. Dan yang pasti menjadi orang yang tangguh, semangat. Jadi ketika kemudian kita jatuh, bangun lagi seperti itu. Oke, baik Bu. Lalu nih apa sih, kan pandemi ini nggak mungkin selamanya ya, mungkin itu target sekarang. Lalu apa sih rencana ibu nih ke depannya mungkin yang bisa jadi target selanjutnya?
Target selanjutnya sih pengen bisa menciptakan SDM baru gitu untuk bisa banyak mendampingi para UMKM, dan harapannya tidak hanya di Samarinda tapi kita bisa nanti mengembangkan lagi sampai ke luar daerah seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas pembagian ilmunya. Apalagi usaha ini benar-benar sangat membantu lah para UMKM yang mungkin tidak terkenal, apalagi usahanya nggak bisa online ya sekarang. Betul. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini nih bisa menjadi ilmu baru nih buat kita nih ya. Mungkin yang dulu mungkin usaha itu tuh kayak apa ya, bagi kita UMKM tuh nggak terlirik lah. Sekarang nih mungkin yang adanya lembaga ini bisa membantu usaha kecil-kecilan itu menjadi lebih berkembang, gimana bisa mengikuti zaman. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Tati dengan NIM 1942014017. Saya di sini akan mewawancarai salah satu pemilik usaha di daerah saya, yaitu di Lempake, yaitu dengan Mbak Dela. Ya. Nah, bisa tahu nama lengkapnya Mbak? Dela Eviana. Mbak di sini memiliki usaha apa ya? Sembako, es, sama jajan-jajan. Awal mulanya terbentuknya usaha ini nih kenapa sih Mbak? Apakah tiba-tiba karena pandemi atau memang udah dari sebelum pandemi? Sebelum pandemi itu memang sudah usaha. Awal mulanya itu hanya di teras aja ya, habis teras terus cuma di depan rumah tanpa bangunan begini ya, tanpa warung, dan lama kelamaan baru pulang. Ya mungkin sekitar setahun aja. Berarti perkembangannya lumayan lama ya. Alhamdulillah, tapi sama pandemi untuk pendapatan agak sedikit. Jadi pandemi ini sangat berpengaruh ya. Pengaruh banget ke semuanya. Dalam membangun awal-awal tuh pasti kan ada tantangannya, ada hambatannya. Itu tuh kalau boleh tahu apa aja sih? Pertama satu, pasti banyak yang ngikuti dong ya, banyak orang jual-jualan. Terus keduanya nih makin berkurang ya, untuk pendapatan apa segala hal. Warung-warung udah banyak di sana, di depan juga banyak, jadi itulah tantangannya. Pasti Mbak ini sebagai pemilik usaha punya cita-cita dong, ingin membangun usaha yang bagaimana. Nah, Kalau kita itu pasti punya dong Mbak ya. Satu, kita pasti pengen punya ruko yang lebih besar ya, untuk bisa bangun usahanya lebih maju. Terus kalau bisa harus ada karyawan, jadi kita cuma tinggal terima beresnya aja. Nih dari usaha teras tadi ya sampai memiliki bangunan yang lumayan ini. Kalau boleh tahu nih ya, saya sebagai anak muda nih pasti pengen lah juga tahu apa aja sih kiat-kiat sukses nih, atau kunci-kuncinya deh yang bisa Mbak bagikan. Intinya ya satu, usaha. Kedua, itu harus berdoa ya, harus rajin banget berdoa. Kalau nggak kita usaha, kita berdoa aja nih, usaha nggak ada sama aja nggak ada ngapain kesuksesan ya. Ketiga itu harus ikhtiar, dan keempat harus sabar. Nama jualan itu harus sabar ya guys, nggak ada itu yang harus langsung jadi cepat kaya. Setiap naik anak tangga yang dari yang terkecil sampai ke besar itu butuh proses. Terima kasih Mbak, itu lumayan ya. Terus nih ada nggak sih rencana-rencana yang lebih kayak ingin membangun entah apa dimasukkan online atau gimana, nanti ada nggak sih rencana-rencana gitu? Kalau untuk rencana itu sih pasti ada juga, cuma kan nama jual online itu ya kadang ada yang beli, kadang ada yang enggak, jadi kayaknya lebih ke yang nyata gini aja sih tanpa online. Rencana yang lebih lain misalkan menjual barang lain mungkin ada nggak sih kayak modelan, apalagi sekarang nih yang lagi rame skincare ya untuk cewek. Pasti kan ini yang saya lihat nih ada tambahan masker Ya alhamdulillah sih itu kita bisa jual untuk kayak masker buat di wajah, terus jual aksesoris yang lainnya kayak kacamata atau yang lain-lainnya lah ya, untuk kayak aksesoris sapi juga ada. Jadi bukan jualan es atau sembako aja gitu.